Sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa menanggapi keinginan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, sebelum itu Ibu menyuruh kalian untuk mengakses terlebih dahulu Google Classroom yang tertera pada barcode di depan. Kalian bawa HP semua kan? Bawa. Nah, jadi di Google Classroom itu terdapat link video YouTube yang akan mengarahkan kalian untuk menonton sebuah video sebelum kita memulai pembelajaran. Kalian bisa akses itu di Google Classroom kalian masing-masing. Nah, jadi di sini ada nggak yang seperti Dori? Yang suka makanan pedas tapi tidak suka makan sayur. Angkat tangan coba yang suka makan sayur. Loh, nggak ada yang suka makan sayur? Oke, lucu ya. Suka makan sayur apa? Sayur bayam. Sayur bayam. Nah, di sini ada nggak yang nggak suka makan sayur? Angkat tangan dong yang nggak suka makan sayur. Saya, Bu. Kenapa? Tak enak, Bu, kayak rumput. Kayak rumput. Nah, jadi permasalahan di remaja saat ini itu adalah suka makan pedas tapi tidak suka makan sayur. Padahal makanan pedas dan makan sayur itu merupakan sebuah kombinasi yang pas untuk menambah nutrisi dalam tubuh kita sehingga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu seimbang. Jadi tidak akan terjadi lagi seperti Dori itu tadi, dia suka makan pedas tapi tidak diseimbangkan dengan gizi yang seimbang. Nah, seperti yang sudah ditampilkan tadi, seperti penyakit yang diderita oleh Dori, ada yang tahu lagi nggak jenis gangguan sistem pencernaan yang kalian ketahui di kehidupan sehari-hari selain yang dialami oleh Dori tadi? Silakan. Asam lambung. Asam lambung, selain asam lambung, Mungkin usus buntu. usus buntu. Nah, yang kamu ketahui tentang asam lambung dan usus buntu itu apa sih? Biasanya asam lambung itu juga karena pedas terus jadi asamnya naik, jadi kita biasanya muntah-muntah. Ya, betul ya. Karena asam lambung dan juga usus buntu dan juga GERD yang seperti dialami Dori tadi terjadi karena kenaikan asam lambung kita ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan itu terdapat katup. Jadi ketika kita makan, biasanya katup itu akan menutup. Akan tetapi ketika asam lambung kita naik, katup itu akan terbuka sehingga asam lambung kita naik ke kerongkongan dan itu bisa menyebabkan mual, muntah dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini ada berapa orang? Salah deh saya gitu, kelihatan banget ya. Kalau misalkan nggak 25. Nah, betul sekali ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nadilatus. Jadi ada beberapa jenis gangguan pencernaan pada kita manusia. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan makanan yang tujuannya adalah untuk mengetahui zat-zat
dalam tubuh kita. Kemudian kita juga akan mengetahui organ-organ apa saja sih yang berfungsi pada sistem organ pencernaan manusia. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Setelah yang terakhir kita akan belajar mengenai upaya-upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan kita pada manusia. Nah, sebelum itu Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok, dan masing-masing kelompok silahkan nanti mengakses tugas kalian LKPD yang tertera di Google Classroom masing-masing. Bisa dimulai dari sekarang. Di Google Classroom itu kalian tidak hanya bisa mengakses LKPD, tapi di situ juga Ibu sudah cantumkan link bahan ajar yang bisa kalian akses untuk mengerjakan LKPD tersebut. Mungkin bisa diakses bahan ajarnya. Nah, jadi setelah kalian mengakses bahan ajar yang ada di Google Classroom, kalian bisa mulai mengerjakan LKPD tersebut mulai dari membaca petunjuk. Setelah petunjuknya dibaca, kalian bisa mulai mengerjakan LKPD tersebut mulai dari pembacaan studi kasus, aktivitas 1 sampai aktivitas 2. Bisa dipahami? Bisa. Ya.
9 menit lah. Ya apa terus? Tapi nak ini dari tadi dia nanti yang siapa saja nih. Tapi ada 10 kan. Iya, udah 10 sih iki. Mami ya. Pembukaan. Ini pembukaan sebelumnya wes lah kamu mau iki ae. Ya wes ya. Wes lah kak sing kepancing LDN iki ngomong iki kan meh. Yo itu asline. Wes lah apa? Ya wes. Iki kan sing penting kan. Ya wes. Kok biyen ndelok iki kok gak kira iki. Finalnya kan iki aja nih. Ya. Terus nanti kita ulang bukanya. Ya. Sudah. Anggap aja ini dah 60 menit. Ya, mungkin buat. Sudah.
dirimu sakit. Ya Allah. Tiga kosong berapa ini aja? 3-0 berapa ya? 7. Aku juga. Kenapa Rin?
sudah Ibu cantumkan di situ. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Sebelum Ibu lanjut, kalian bisa mengumpulkan terlebih dahulu jawabannya di Google Classroom. Setelah itu Ibu cek satu persatu. Oke, anak-anak semuanya pas sudah mengumpulkan di Google Classroom? Sudah, Bu. Sebelum Ibu cek di Google Classroom, Ibu akan mengecek terlebih dahulu pekerjaan kalian. Di sini Ibu cek dari hasil dari diskusi kelompok 2. Udah. Habis itu disebut apa namanya presentasi ya? Bilang nggak udah? Udah. Apa nih? Mau ngapain dong? Presentasi. Oke, setelah Ibu cek dari semua hasil kelompok, semuanya sudah mengerjakan di LKPD yang Ibu buat dan juga semuanya sudah mengumpulkan di Google Classroom. Setelah itu kalian akan menyampaikan hasil diskusi pada masing-masing kelompok kalian. Perwakilan masing-masing kelompok satu saja untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Berdiri. Baik Ibu, jadi saya perwakilan dari kelompok 1 sudah mengerjakan LKPD untuk aktivitas 1 berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Di situ terdapat permasalahan dan untuk pertanyaan yang nomor 1 itu gangguan pencernaan yang ada di dalam permasalahan tersebut menurut diskusi kami yaitu sembelit. Untuk yang nomor 2 alasan mengapa Dina mengalami kesulitan buang air besar itu karena kekurangan serat, dan yang ketiga upaya yang sebaiknya Dina lakukan agar sistem pencernaannya itu menjadi lebih sehat menurut kelompok kami yaitu dengan memakan makanan yang sehat serta banyak memakan sayur dan mengurangi makanan instan dan pedas. Oke, terima kasih. Beri aplaus terlebih dahulu untuk kelompok 1. Dan apakah ada jawaban yang berbeda atau ada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Iya, boleh dipersilakan. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok 5 terdapat perbedaan dari soal jawaban nomor 1, yaitu selain mengalami sembelit, Dina juga mengalami perut kembung yang diakibatkan dari makan yang kurang serat seperti minim sayuran dan buah-buahan serta kurangnya asupan cairan. Oke, beri aplaus terlebih dahulu untuk kelompok dari teman-teman. Baik, terima kasih. Bisa duduk kembali, Mbak. Bisa dilanjutkan untuk aktivitas 2. Baik Bu, untuk yang selanjutnya pada aktivitas 2 kami sudah berdiskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan. Untuk yang pertanyaan pertama yaitu organ-organ pencernaan yang ditunjuk pada gambar yaitu pada angka 1 dan 2. Kami sudah berdiskusi untuk organ yang pada angka 1 itu merupakan lambung dan organ yang pada angka 2 itu merupakan usus besar. Untuk yang nomor 2, fungsi dari organ pencernaan tersebut, yang pertama lambung itu fungsinya untuk mencerna makanan secara mekanis dan kimiawi, sedangkan usus besar itu berfungsi untuk menyerap air dan membentuk feses. Untuk soal yang ketiga, sebutkan 3 getah lambung pada gambar nomor 1 serta fungsinya. Untuk 3 getah lambung itu ada asam lambung yang fungsinya untuk membunuh bakteri, yang kedua ada mukus yang berfungsi melindungi dinding lambung, dan yang ketiga ada pepsinogen yang berfungsi mencerna protein. Nah, berdasarkan aktivitas tersebut, hasil diskusi kami menghasilkan rangkuman yaitu sistem pencernaan manusia ini mengolah makanan menjadi nutrisi yang
semuanya. Untuk yang selanjutnya adalah kelompok 4. Dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan studi kasus aktivitas 1. Yang nomor 1 yaitu apa gangguan pencernaan yang dialami oleh Dina, yaitu sembelit. Yang nomor 2 yaitu mengapa Dina mengalami kesulitan buang air besar, karena Dina suka makanan cepat saji. Dan yang nomor 3, apa saja upaya sebaiknya Dina lakukan agar sistem pencernaan menjadi lebih sehat. Yang pertama itu makanan-makanan yang berserat. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Oke, terima kasih kelompok 4. Beri aplaus terlebih dahulu. Dipersilakan untuk kembali. Terima kasih anak-anak semuanya, kalian sudah berusaha untuk mengerjakan LKPD dan juga berdiskusi terkait sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi betul sekali ya, seperti yang sudah kalian sampaikan tadi, beberapa gangguan pencernaan yang dialami oleh Dina ini bisa karena sembelit, bisa juga karena perutnya yang kembung, dan juga kenapa sih Dina ini kok bisa mengalami hal tersebut? Karena Dina ini orangnya tidak suka makan sayur, sehingga asupan serat yang ada dalam tubuh Dina itu kurang, sehingga gangguan-gangguan pencernaan itu bisa saja dialami oleh Dina maupun oleh kalian yang tidak suka mengkonsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Oleh karena itu kita sebagai manusia itu haruslah dan diwajibkan mengkonsumsi makanan yang dengan gizi yang seimbang. Salah satunya adalah mengkonsumsi sayur-sayuran. Bu, saya nggak suka. Ya harus suka, karena di dalam sayuran itu mengandung serat yang bisa mampu menetralisir kandungan-kandungan lemak yang ada di tubuh kita, sehingga penyakit-penyakit seperti gangguan pencernaan yang seperti dialami oleh Dina itu tidak teralami pada diri kalian masing-masing. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Baik anak-anak, jadi setelah kalian sudah memahami beberapa permasalahan dan juga organ-organ dan juga gangguan-gangguan pencernaan yang sudah kalian kerjakan melalui bahan ajar yang sudah Ibu berikan dan juga LKPD yang sudah Ibu berikan, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian sebuah post-test agar kalian bisa merefleksi hasil dari diskusi kalian. Nah, quizzes ini sudah Ibu cantumkan di Google Classroom. Kalian bisa mengakses lagi Google Classroom kalian, bisa dibuka. Di situ Ibu sudah menyatukan link quizzes yang bisa kalian kerjakan selama 10 menit. Oke anak-anak, jadi kalian sudah bisa mengakses quizzesnya. Post-test bisa dimulai dari sekarang. Setelah itu Ibu cek hasil dari quiz kalian satu-satu di sini. Bisa dimulai dari sekarang. Biar saya sebenarnya saya salah.
dulu. Alicia, mulai. Oke, baik anak-anak, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan post test dengan sangat luar biasa. Di sini kalau Ibu lihat di quizzes yang betulnya adalah skor paling tinggi atas nama Nadilatul Salsabila. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Kemudian suatu juga karena sudah menghasilkan nilai yang sangat luar biasa. Sama-sama. Oke, terima kasih anak-anak. Dari hasil post test kalian, Ibu lihat semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Terima kasih. Dari sistem pencernaan makanan pada manusia pada kesempatan kali ini bisa disimpulkan bahwasanya organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia itu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan juga anus. Kemudian ada beberapa penyakit yang akan timbul pada sistem pencernaan manusia apabila kita tidak menjaga asupan makanan dan juga pola hidup kita. Nah, bagaimana sih caranya menjaga agar sistem pencernaan kita itu baik dan sehat? Yaitu caranya yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi dan juga seimbang. Seimbang maksudnya diimbangi dengan makan makanan yang mengandung serat agar tidak terjadi kasus seperti Dori dan juga Dina tadi. Nah, selain menjaga asupan makanan, pola hidup sehat juga diperlukan untuk menjaga sistem pencernaan kita. Mulai dari olahraga, kemudian tidur yang teratur, kemudian mengkonsumsi air mineral dengan cukup. Nah, baik, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi sistem pencernaan pada manusia? Apa sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih anak-anak semuanya karena pada materi kita pada sistem pencernaan hari ini sudah cukup. Minggu depan kita akan belajar mengenai sistem pernafasan. Nah, sebelum mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, bisa ketua kelas mungkin dipimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini.